Awal tahun baru 2024, terjadi gempa bumi yang serius di Semenanjung Noto di Prefektur Ishikawa, Jepang, dan hal ini berdampak pada rantai industri elektronik. Sementara perang dagang Tiongkok Amerika Serikat juga telah memicu perang baru di awal tahun baru 2024. Sumber di Tiongkok juga mengungkapkan bahwa penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan pada hari-hari terakhir menjelang pergantian tahun baru 2024 melakukan panggilan khusus kepada pemerintah Belanda membahas pengiriman mesin DOV ASML ke Tiongkok. Dan ini terkait erat dengan peningkatan jumlah pengiriman peralatan ASML ke Tiongkok di bulan November pada tahun 2023. Akankah larangan penjualan ke Tiongkok sekali lagi mengakhiri rencana independen semikonduktor Tiongkok untuk memproduksi wafer canggih menggunakan mesin DUV dan teknologi paparan ganda? Lantas mengapa Amerika Serikat begitu takut dengan perkembangan industri teknologi Tiongkok? Di sisi lain, industri kendaraan energi baru jelas merupakan tren jangka panjang selama lebih dari 10 tahun. BYD, perusahaan kendaraan listrik besar asal Tiongkok, secara resmi telah melampaui Tesla di Amerika Serikat dalam penjualan kendaraan listrik pada kuartal keempat tahun 2023, dan BYD memimpin penjualan kendaraan energi baru secara global. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok kemungkinan akan terus terjadi pada tahun 2024 ini, termasuk perang teknologi yang belum mereda. Baru-baru ini, pabrikan peralatan semikonduktor Belanda ASML telah merilis pernyataan resmi bahwa pemerintah Belanda baru-baru ini menarik sebagian izin ekspor untuk mesin litografi seperti exposure DUV NXT205i dan NXT2100i yang akan berdampak pada sejumlah kecil pelanggan di Tiongkok. ASML juga telah memperjelas lebih lanjut perihal cakupan dan dampak dari peraturan pengendalian ekspor dalam diskusi baru-baru ini dengan pemerintah Amerika Serikat. Peraturan kontrol ekspor Amerika Serikat yang terbaru adalah yang diumumkan pada tanggal 17 Oktober tahun lalu. Pengendalian ekspor ini akan diberlakukan pada mesin paparan DUV medium kritikal tertentu yang digunakan di sejumlah kecil fasilitas produksi lanjutan. Di satu sisi, beberapa orang percaya bahwa Amerika Serikat sedang berusaha mencegah kemungkinan celah dalam tindakan pengendalian sebelumnya. Amerika Serikat mencurigai pabrik wafer di Tiongkok mungkin menggunakan paparan ganda DUV untuk memproduksi wafer 7 nanometer. Bahkan sebelum larangan baru berlaku pada bulan Januari, ASML telah membatalkan beberapa pengiriman peralatan sebagai tanggapan atas permintaan pemerintahan Biden. Sumber di Tiongkok juga mengungkapkan bahwa penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan pada hari-hari akhir menjelang pergantian tahun baru 2024 melakukan panggilan khusus kepada pemerintah Belanda, dan pejabat di Belanda meminta Amerika Serikat untuk menghubungi ASML secara langsung membahas perihal pengiriman mesin DUV. Selanjutnya, peralatan ASML senilai puluhan juta dolar Amerika Serikat dibatalkan pengirimannya ke Tiongkok, namun jumlah rincian pastinya masih belum diketahui. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin juga menanggapi secara terbuka. Beliau mengatakan bahwa perilaku intimidasi Amerika Serikat sangat serius, melanggar aturan perdagangan internasional dan konsekuensinya menimbulkan kehancuran industri semikonduktor global. Tiongkok mendesak Belanda untuk menjunjung sikap dan prinsip pasar yang objektif dan adil, serta mengambil tindakan praktis untuk menjaga kepentingan bersama kedua negara dan perusahaan-perusahaan mereka. Shanghai Microelectronics, perusahaan peralatan lokal di Tiongkok, dikabarkan telah berhasil mengembangkan mesin exposure yang dapat digunakan dalam proses 28 nanometer. Tiongkok telah menjadi salah satu kekuatan teknologi dunia di bawah strategi industri yang didukung oleh modal negara. Industri semikonduktor menjadi sangat penting dalam rantai pasokan. Salah satunya adalah menunjang industri kendaraan listrik di Tiongkok. Tahun 2022, BYD, perusahaan kendaraan listrik asal Tiongkok, menargetkan penjualan sebanyak 3 juta unit, termasuk hybrid dan kendaraan listrik murni. Dan melihat total volume penjualan BYD pada tahun 2023, tidak hanya telah melebihi target awal, tetapi juga tumbuh lebih dari 60%. Meskipun Tesla adalah produsen kendaraan listrik murni yang besar, penjualan tahun 2023 untuk kendaraan listrik adalah 1,8 juta unit, hanya selisih sedikit lebih tinggi daripada BYD yang mencapai 1,6 juta unit kendaraan. Volume pengiriman kendaraan listrik murni BYD pada kuartal keempat tahun 2023 secara resmi telah melampaui Tesla, mencapai 526.000 unit, sedangkan volume penjualan Tesla pada kuartal tersebut mencapai 484.000 unit.
Baik BYD dan Tesla, keduanya sama-sama mencetak rekor pengiriman. Namun ini juga yang pertama kalinya penjualan kendaraan listrik murni BYD telah melampaui Tesla. Dan para analis memperkirakan bahwa situasi ini kemungkinan besar akan berlanjut hingga tahun 2024. Tahun 2023 merupakan tahun tonggak penting bagi kebangkitan industri otomotif Tiongkok. Di satu sisi, untuk pangsa-pasar merek lokal di Tiongkok, permintaan pasar dalam negeri telah melampaui setengahnya untuk pertama kalinya. Sementara di sisi lain, Tiongkok juga telah melampaui Jerman dan Jepang sebagai produsen mobil terbesar di dunia. Kemungkinan besar negara-negara pengekspor juga akan mengalami perombakan persaingan antara merek kendaraan listrik di pasar di seluruh dunia pada tahun 2024. Fakta bahwa BYD telah melampaui Tesla dalam penjualan kendaraan listrik murni pada kuartal keempat tahun lalu telah menunjukkan sinyal tertentu. Tren kendaraan listrik menggantikan kendaraan berbahan bakar tradisional menjadi alasan utama bangkitnya merek lokal di Tiongkok. Di Tiongkok, tingkat penetrasinya sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir dan pasarnya juga sangat besar. Melihat pasar mobil di Tiongkok secara keseluruhan dalam beberapa tahun terakhir, dengan puncak penjualan retail pada tahun 2017, tingkat penetrasinya mungkin sama tingginya, yaitu sebanyak lebih dari 23 juta kendaraan. Namun, sejak tahun 2017 hingga saat ini, penjualan kendaraan berbahan bakar bensin murni mengalami penurunan setiap tahunnya. Hanya tersisa sekitar 14 juta unit kendaraan pada tahun 2023, dan diperkirakan pada tahun 2024 angkanya di bawah 10 juta unit. Proporsi kendaraan listrik di pasar mobil Tiongkok secara keseluruhan telah meningkat secara signifikan, dari 17% pada Januari tahun 2022 menjadi 40% pada November tahun 2023. Dan beberapa industri lain di rantai pasokan juga akan mendapat manfaat dari peningkatan kendaraan listrik di Tiongkok, termasuk pengecoran logam dan desain IC dan memori. Saat ini, Tiongkok memiliki 42 pabrik pengecoran yang beroperasi, dan tahun ini ada penambahan 32 pabrik pengecoran baru. Lantas, bagaimana dampak gempa Ishikawa di Jepang baru-baru ini terhadap rantai industri elektronik? Kita telah melihat bahwa prefektur Ishikawa dan tempat lain di Jepang mengalami gempa bumi yang terjadi sekitar pukul 16.10 pada tanggal 1 Januari tahun 2024. Pusat gempa berada di semenanjung Noto di prefektur Ishikawa dengan intensitas maksimum mencapai 7,6 skala gempa. Hal ini mempengaruhi operasional bisnis manufaktur dan logistik di prefektur Ishikawa dan sekitarnya. Ada laporan bahwa pabrik manufaktur semikonduktor daya yang merupakan lini produksi Toshiba Elektronik telah menghentikan operasinya sejak 1 Januari. Toshiba juga belum mengumumkan apakah pengiriman produk semikonduktor akan terpengaruh oleh penangguhan jalur produksi. Sanken Electric juga memiliki 3 pabrik yang memproduksi semikonduktor listrik. Letak pabrik tersebut relatif dekat dengan epicentrum gempa. Dampak kerusakan pabrik terhadap pengiriman dan logistik masih memerlukan waktu untuk mengkonfirmasi rinciannya, karena infrastruktur setempat sangat terkena dampak oleh gempa tersebut. Murata Manufacturing, produsen utama kapasitor keramik multilayer atau MLCC, juga sedang menilai kerusakan pada 2 pabrik yang paling dekat dengan pusat gempa. Selain itu, ada beberapa pabrik semikonduktor yang memproduksi wafer silikon, fotoresist, kuarsa sintetis, dan produk lainnya juga terkena dampak pengiriman karena Yamato Transport yang merupakan perusahaan pengiriman telah menghentikan operasinya di seluruh prefektur Ishikawa, termasuk di beberapa bagian prefektur Toyama. Japan Post juga telah mengalami keterlambatan dalam pengiriman paket di wilayah pesisir laut Jepang. Jadi bagaimana menurut Anda tentang dampak gempa Ishikawa di Jepang terhadap industri elektronik global? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.